Nah, halo para mudi. Ya, Warner Bros. Jepang telah merilis trailer kedua dari film terakhir Rurouni Kenshin 2021, The Beginning, yang melanjutkan cerita dari film pertamanya, yaitu Rurouni Kenshin The Final. Tentunya sudah kita tahu bersama bahwa cerita dari Rurouni Kenshin The Beginning ini bersetting sekitar 10 tahun sebelum film pertamanya, yang akan berfokus pada masa lalu Kenshin sewaktu masih menjadi Batosai dan pertemuannya dengan wanita misterius yang nantinya akan menjadi istrinya nanti. Nah, oke, tak usah basa-basi lagi, langsung aja sedikit kita membahas trailernya. Check it. Nah, scene pertama memperlihatkan Kenshin yang ditangkap oleh beberapa orang. Ya, karena scene ini merupakan scene original yang tidak ada dalam anime maupun komiknya. Ya, jadi saya kurang tahu ya organisasi apa yang menangkapnya. Tapi kalau melihat musuh Kenshin saat itu, kemungkinan itu adalah kelompok utusan Shogun. Yang jelas kelompok ini masih ada hubungannya dengan kekaisaran Shogun Tokugawa. Dan di sini kita melihat Kenshin berhasil lolos dan membantai kelompok tersebut. Lalu diperlihatkan Shinsengumi yang berada di tempat di mana Kenshin membantai kelompok tersebut. Lalu Hajime Saito bertanya tentang ciri-ciri orang tersebut. Shoji Okita menjelaskan orang tersebut adalah pembunuh berdarah dingin, membunuh tanpa emosi yang merupakan mesin pembunuh yang dijuluki Hitokiri Batosai. Nah, lalu diperlihatkan juga Kenshin yang masuk ke dalam sebuah pertemuan dan membantai orang yang ada di sana. Tampaknya di sini Kenshin menjalankan tugasnya sebagai Batosai ya. Nah, lalu ada Kenshin yang membunuh salah satu pembunuh bayaran dari kelompok Onibawansu, yang aksinya tersebut dilihat oleh salah satu wanita berkimono putih yang kebetulan lewat. Wanita tersebut pun berkata, "Jadi kamu yang selalu membuat hujan darah?" Dan di sini Kenshin seharusnya membunuh wanita tersebut ya, supaya kedoknya tidak ketahuan. Tapi Kenshin malah membawanya ke penginapannya. ただの人斬りです。あなたは本当に血の雨を降らすのですね。 Dan wanita tersebut pun bekerja di penginapan tempat Kenshin tinggal. Nah, lalu Kenshin bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu pun menjawab, "Tomo, Yukishiro Tomoe." Di sini juga terlihat Tomo yang menulis diari yang memang merupakan kebiasaannya untuk meluapkan perasaannya. Lalu sedikit diperlihatkan keadaan Kyoto yang terbakar akibat perang antara Shinsengumi dan kelompok pemberontak. Lalu ada kelompok Shinsengumi yang dipimpin oleh Kondo Isayami. Di samping kanannya ada Hajime Saito, dan di belakangnya ada Okita Shoji yang bersiap membantai kelompok pemberontak. Lalu ada scene di mana Kenshin berlari yang mungkin masih berada di festival Kyoto pada malam hari ketika perang antara kelompok pemberontak dan Shinsengumi pecah. Lalu terlihat sedikit duel antara Kenshin dan Okita. Lalu terlihat ada Kenshin yang terlihat membersihkan bekas darah, tampaknya habis melakukan tugasnya sebagai Batosai. Lalu di sampingnya ada Tomo. Tomo lalu berkata, "Apakah kamu berniat untuk membunuh selamanya?" Lalu Kenshin menjawab, "Jangan terlibat denganku." Lalu di sini ada percakapan antara Tomo dan Katsura. Di sini Katsura berkata, "Tolong jangan lakukan apapun untuk menumpulkan pedangnya." Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Katsura dan Tomo, di mana Katsura ingin Tomo selalu mendukung Kenshin sebagai Batosai, beda dengan Tomo yang ingin menyadarkan Kenshin untuk keluar dari dunia hitamnya. Kenshin dan Tomo berjalan bersama dalam sebuah festival siang hari sebelum terjadinya perang antara kelompok Shinsengumi dan klan pemberontak. Lalu Kenshin yang terlihat tertidur dengan gaya khasnya, lalu Tomo terlihat memberikan selimut padanya. Tapi karena kaget, Kenshin malah mengayunkan pedang pada Tomo tuh. Lalu ada Kenshin yang tampaknya perlahan-lahan mulai tobat.
Kenshin berkata pada Tomo, "Demi kamu aku tak akan pernah membunuh apapun yang terjadi." Juga kita diperlihatkan lagu soundtrack untuk film Rurouni Kenshin The Beginning ini yang dibawakan oleh One Ok Rock yang berjudul Broken Heart of Gold. Lalu balik lagi di scene di mana Kenshin dan Tomo hidup sebagai pasangan suami istri di sebuah desa terpencil untuk menyembunyikan identitas Kenshin sebagai Batosai, di mana Kenshin dan Tomo juga bertani di sana. Tomo berkata pada Kenshin saat itu, "Kamu memerlukan sesuatu untuk menahan kegilaanmu." Lalu ada scene romantis yang dimana Tomo membersihkan air mata Kenshin, yang mungkin di sini Kenshin teringat dosa-dosanya. Lalu diperlihatkan beberapa pemain seperti Kogoro Katsura, Okita Shoji, Shinsaku Takasugi yang merupakan tangan kanan dari Katsura yang sakit-sakitan. Lalu ada Tatsumi, ketua kelompok Yaminobu yang merupakan lawan terakhir Kenshin di film ini. Lalu terlihat ada Isuka yang berkata pada Kenshin bahwa ia telah menemukan mata-mata, yaitu Tomo itu sendiri. Nah, lalu ada Tomo yang terlihat mengambil pisau miliknya, lalu pergi menemui Tatsumi, ketua kelompok Yaminobu. Lalu Kenshin yang tampaknya membaca buku harian Tomo yang mengetahui Tomo adalah mata-mata Shogun. Di sini Kenshin juga menemukan fakta bahwa Kenshinlah yang membunuh tunangan Tomo terdahulu, yaitu Akira Kurosato. Lalu di sini sedikit diperlihatkan adegan mantap-mantap antara Kenshin dan Tomo, sama seperti di animenya. Ya, walaupun di komiknya adegan mantap-mantap ini nggak ada ya. Lalu terlihat Kenshin menjemput Tomo. Tentunya Kenshin harus berhadapan dengan kelompok Yaminobu, yang dimana Kenshin terkena salah satu panah. Lalu ketika berhadapan dengan Tatsumi, Kenshin hampir ketiban pohon tuh. Dan juga terlihat salah satu Yaminobu menyerang Kenshin dari atas. Dan juga terlihat salah satu Yaminobu meledakkan diri dengan maksud mengenai Kenshin. Lalu masuk ke scene terakhir di film ini, di mana Kenshin berhadapan langsung dengan ketua Yaminobu, yaitu Tatsumi, yang dilihat langsung oleh Tomo yang saat itu menjadi sandera. Yang di sini Tatsumi terlihat menusuk Kenshin yang ditahan oleh Kenshin. Lalu Kenshin yang terlihat pergi meninggalkan rumahnya yang terbakar untuk menuju pertempuran terakhir melawan Shogun Tokugawa. Lalu ada tulisan, "Inilah awal sekaligus akhir dari kisah Rurouni Kenshin." Nah, tentunya banyak yang bertanya apakah film ini akan 100% mengangkat cerita Kenshin dan Tomo. Kemungkinan sih tidak, mengingat nama-nama dari Kaoru Kamiya, Megumi, dan Sanosuke muncul dalam daftar pemain di film ini. Kemungkinan kisah Kenshin dan Tomo ini hanya akan diangkat 70-80% aja. Sisanya akan kembali Kenshin melawan Enishi di kastil milik Enishi. Dan film ini kemungkinan besar juga kita akan melihat cameo dari Shishio Makoto yang memang muncul dalam anime maupun komiknya. Oke guys, itulah tadi sedikit breakdown tentang film Rurouni Kenshin 2021 The Beginning. Film ini rencananya akan tayang tanggal 4 Juni 2021 di Jepang, dan akan menjadi film penutup dari seri Rurouni Kenshin ini. Dan juga dua film Rurouni Kenshin The Final dan The Beginning akan tayang di Netflix ya. The Final rumornya akan tayang tanggal 18 Juni. Oke guys, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.